Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Semoga juga segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberkahi oleh Allah ya robbana amin. Sudah lama ya kita nggak belajar bareng. Liburan kemarin lumayan lama, 1 bulan. Gimana? 1 bulan liburan kalian ngapain aja? Tentu saja kalian tidak lupa untuk murojaah kan, belajar di rumah ya kan. Seperti hari ini kita juga masih belajar jarak jauh atau kalian belajar dari rumah. Tidak apa-apa, yang penting belajar karena belajar itu merupakan eh, kewajiban yang Allah bebankan untuk kita semua. Karena belajar itu wajib, maka bagi yang melaksanakan kewajiban itu, kewajiban belajar itu akan mendapatkan pahala, karena belajar itu kan menuntut ilmu, dan yang namanya menuntut ilmu itu diperintahkan oleh Allah, sebagaimana hadis Rasulullah, talabul ilmi ala kulli muslimin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Masya Allah. Hari ini kita akan belajar geografi. Masya Allah. Geografi itu ya luar biasa. Ustazah senang sekali sama pelajaran geografi. Dari geografi kita bisa tahu tentang apa itu posisi, apa itu potensi. Misalkan Indonesia nih, posisinya ada di mana nih di antara negara-negara yang lain yang ada di dunia. Kemudian apa saja sih potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia? Nah, dengan belajar geografi kita jadi tahu banyak, Masya Allah. Dengan begitu, apa yang bisa kita lakukan dengan potensi yang ada di negeri ini, termasuk juga posisi yang kita miliki, Masya Allah. Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Selain juga kaya akan sumber daya manusianya. Bayangkan, Indonesia itu penduduknya lebih dari 250 juta jiwa. Bahkan kalau sekarang sudah 267-an, 267 juta. Wah, banyak sekali. Dan itu merupakan kekuatan bagi kita, Masya Allah. Belum lagi kekayaan alam yang ada. Di lautan, ada banyak sekali kekayaan yang ada di lautan. Ada ikan, ada terumbu karang, ada rumput laut, Masya Allah, luar biasa sekali. Ada kerang, ada buat mutiara, kerang mutiara ya kan, Masya Allah. Belum lagi kalau di perut bumi itu ada minyak, ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada tembaga, ada uranium, banyak banget. Dan masih banyak yang lainnya, Masya Allah, luar biasa kan. Dan itu kekayaan alam yang kita miliki, yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Masya Allah. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Caranya bersyukur itu banyak banget. Kita bisa beribadah dengan khusyuk ya, beribadah dengan khusyuk. Ya kalau ibadah itu kan ya ada ibadah mahdoh ya, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu udah jelas, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, itu adalah ibadah mahdoh. Ada banyak ibadah-ibadah yang lainnya ya, termasuk ghairu mahdoh. Kita bermuamalah ya, kita berinteraksi dengan manusia yang lainnya dengan berkata ahsan, ya berbuat jujur, tidak sombong, suka sedekah, itu juga bagian dari ibadah, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam segala perilaku kita itu akan bernilai pahala, akan bernilai ibadah kalau kita melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah, seperti kita belajar geografi. Oh, Ustazah, apakah geografi bisa memasukkan kita ke surga? Ya bisa, kalau kita mempelajarinya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ketika kita tahu, kemudian kita menerapkannya untuk kemaslahatan umat manusia, wah itu akan bernilai pahala, karena ibadah itu kan tadi bukan hanya sekadar mahdoh saja, tapi ghairu mahdoh, di mana setiap bidang kehidupan kita itu kalau kita laksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat Islam, maka itu akan bernilai pahala. Makanya semangat belajarnya, termasuk juga belajar geografi. Yuk, sekarang kita belajar geografi, kita mulai saja ya. Let's check it out.
Kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam perairan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kenampakan alam daratan. Nah, bumi itu kan sebuah planet yang sangat istimewa ya, di mana di bumi ini bumi bisa dihuni oleh makhluk hidup dan di dalamnya banyak sekali terdapat sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, bumi itu ya memiliki permukaan, atau kenampakan yang biasa kita lihat. Pada dasarnya permukaan bumi itu dibagi menjadi dua bentuk yang berbeda atau kenampakannya dua ya. Bentuk atau rupa permukaan bumi atau kenampakan alamnya itu ada yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. Sekarang kita akan membahas tentang kenampakan alam perairan. Apa sih kenampakan alam perairan itu? Yuk kita simak video berikut ini. Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Apa saja sih yang termasuk kenampakan alam perairan itu? Yang termasuk kenampakan alam perairan ada sungai, ada laut, ada danau, ada rawa. Apa itu laut? Apa itu danau? Apa itu rawa? Apa itu sungai? Yuk kita lihat. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Laut yang sangat luas disebut samudra. Air laut mengandung garam sehingga terasa asin. Kalian pernah kan pergi ke laut? Gimana? Pernah nyobain rasa air laut nggak? Pasti asin kan? Laut itu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Di dalam laut terdapat banyak sekali jenis ikan. Di Indonesia, karena Indonesia adalah negara perairan, di mana lautannya banyak terdapat di Indonesia, dan jenis ikan yang terdapat di perairan Indonesia juga bermacam-macam. Jutaan ton ikan di lautan diperdagangkan, diperjualbeli, diambil dari lautan. Masya Allah. Dan itu untuk mencukupi kebutuhan kita akan protein. Laut itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau kalian suka olahraga, kalian bisa berselancar dengan memanfaatkan ombak di laut. Nah, bagi para nelayan sangat dimudahkan untuk mencari ikan di laut. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu pegunungan ke hilir ke muara. Muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Manfaat sungai juga banyak untuk perairan atau irigasi lahan pertanian, juga untuk peternakan ikan. Selain itu, di beberapa daerah dijadikan sebagai tempat untuk pasar, untuk berjual beli atau pasar terapung. Selain itu juga bisa dijadikan sarana untuk mengangkut hasil tambang. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Manfaat rawa sebagai tempat untuk mencari ikan, tempat tumbuhnya tanaman bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir pantai. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air.
Danau terbentuk dari proses alamiah seperti gempa bumi dan gunung meletus. Danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi disebut danau tektonik. Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi disebut danau vulkanik. Danau bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal. Misalnya untuk sebagai tempat budidaya ikan dengan keramba. Nah, selain itu, danau juga bisa digunakan untuk olahraga seperti dayung dan kano. Nah, danau juga bisa dimanfaatkan untuk tempat wisata loh. Itulah penjelasan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu kenampakan alam perairan. Semoga bermanfaat dan kita insya Allah bisa ketemu lagi, semoga dimudahkan. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.